17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka. Nah, di momen Agustusan kayak gini, berkebaya memang jadi inspirasi buat kamu yang ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Yeay! Dan pastinya menggunakan kebaya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia akan ngebuat penampilan kamu makin elegan. Betul nggak? Kebaya yang merupakan warisan budaya Indonesia sangat lekat dengan identitas perempuan Indonesia, dan untuk modelnya pun saat ini terlihat lebih modis dengan berbagai corak dan juga warna. Tapi tahu nggak kalau kekuatan kebaya tak hanya dari segi warna aja, melainkan gabungan dari model, teknik bordil sulam, dan juga desainnya. Model kebaya kekinian yang disajikan lebih nyaman dan juga fleksibel dipakai baik di acara bergaya casual maupun formal. Nah, seringkali kalau pakai kebaya kita suka ngerasakan fashion look kita tuh hampir bisa maksimal. Betul nggak? Siapa sangka kalau selain ditemukan perkembangannya di Jawa, menurut catatan sejarah kebaya ini juga ada di kawasan peradaban Melayu. Salah satunya adalah Malaysia dan juga Indonesia. Buat yang penasaran tentang sejarah perjalanan kebaya seperti apa, selengkapnya hanya di Before After. Fashion people, kebaya adalah busana yang dari dulu hingga sekarang masih sering digunakan oleh para wanita Indonesia. Penggunaan kebaya saat ini nggak terbatas suku dan budaya aja, tapi hampir menyeluruh tanpa sekat. Contohnya aja ketika kita memakai kebaya, kadang suka penasaran nggak sih tentang sejarah dari kebaya itu sendiri? Seperti asalnya dari mana ya? Atau kapan pertama kali dikenakan? Bahkan, makna apa yang kira-kira tersirat dan tersurat dalam busana tradisional tersebut? Nah, biar nggak bertanya-tanya lagi, kita langsung aja simak video berikut ini. Kebaya sendiri merupakan jenis busana yang dipakai oleh kalangan wanita Jawa, khususnya di lingkungan budaya Yogyakarta dan Surakarta, Jawa Tengah. Biasanya disertai kemben dan kain tapeh pincung dengan stagen. Baju kebaya dikenakan oleh kalangan wanita bangsawan maupun kalangan rakyat biasa, baik sebagai busana sehari-hari maupun pakaian upacara. Pada busana upacara seperti yang dipakai oleh seorang garwa dalam misalnya, baju kebaya menggunakan peniti renteng, dipadukan dengan kain sinjang atau jarik corak batik. Adapun bagian kepala rambutnya digelung ataupun disanggul, dan dilengkapi dengan perhiasan yang dipakai seperti subang, cincin, kalung, dan gelang, serta kipasnya tuh yang biasanya nggak pernah ketinggalan. Untuk busana sehari-hari, umumnya wanita Jawa cukup memakai kemben yang dipadukan dengan stagen dan kain jari. Kemben dipakai untuk menutupi payudara, ketiak, dan punggung, sebab kain kemben ini cukup lebar dan juga panjang. Sedangkan stagen dililitkan pada bagian perut untuk mengikat tapihan pincung agar kuat dan gak mudah lepas. Nah, kata kebaya sendiri berasal dari bahasa Arab, abaya yang berarti pakaian. Dan ini diterangkan oleh Dennis Lombard, seorang sejarawan yang menekuni budaya Jawa. Ada juga loh yang mencatat bahwa kebaya diperkenalkan lewat bahasa Portugis. Saat bangsa Portugis mendarat di Asia Tenggara, kebaya merujuk pada pakaian atasan ataupun blus yang dikenakan wanita Indonesia pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Kemudian banyak juga yang berpendapat kebaya berkaitan dengan pakaian tunik perempuan pada masa dinasti Ming di Cina. Kebaya sampai ke Nusantara dan menyebar ke Malaka, Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi setelah terjadi migrasi besar-besaran dari Cina. Setelah mengalami akulturasi yang berlangsung ratusan tahun, pakaian kebaya pun diterima dalam budaya dan norma setempat. Pada masa penjajahan Belanda misalnya, kebaya digunakan sebagai busana resmi wanita Eropa. Saat itu, kebaya hanya menggunakan bahan tenun mori. Lalu pada abad ke-19, kebaya menjadi pakaian sehari-hari bagi semua kalangan kelas sosial, baik wanita Jawa maupun peranakan Belanda. Bahkan,
Kebaya sempat menjadi pakaian wajib loh bagi wanita Belanda yang berdatangan ke Hindia Belanda atau Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, kebaya sempat pernah mengalami kemerosotan status. Waktu itu, kebaya diasosiasikan sebagai pakaian yang dikenakan oleh pribumi tahanan dan pekerja paksa wanita. Di masa kemerdekaan, kebaya dan kain batik menjadi simbol perjuangan dan nasionalisme. Nilai dan status kebaya kembali naik dan dijadikan sebagai busana di acara resmi maupun kenegaraan. Kebaya sendiri memiliki makna memikat, menarik hati, indah, dan juga mempesona. Dari sekelumit cerita sejarah tersebut bisa diartikan loh bahwa kebaya merupakan busana tradisional yang umumnya telah dikenal di seluruh Indonesia. Namun, kebaya sendiri lebih identik dipakai oleh wanita Jawa. Model dan jenisnya pun berbeda di setiap daerah yang tersebar di seluruh wilayah Jawa. Jawa Tengah memiliki model kebaya tersendiri. Kebaya yang biasa dipakai wanita Jawa Tengah biasanya model kebaya Solo dan juga Surakarta. Solo merupakan daerah yang dikenal sebagai wilayah keraton dan kerajaan yang masih kental dengan nuansa kerajaan. Kebaya khas Jawa Tengah pada umumnya adalah kebaya yang terbuat dari kain bludru hitam, brokat, ataupun nilon. Dewasa ini baju kebaya panjang merupakan pakaian untuk acara perkawinan. Kebaya panjang kebanyakan terbuat dari kain bludru hitam ataupun merah tua yang dihiasi pita emas di tepi pinggiran baju. Kemudian untuk kain jarik batik yang berlipat atau wiron tetap diperlukan untuk pakaian ini, tetapi biasanya tanpa memakai selendang. Sanggulnya pun dihiasi dengan untaian bunga melati dan tusuk konde dari emas. Sedangkan perhiasan yang dipakai juga sederhana, yaitu sebuah sisir berbentuk hampir setengah lingkaran yang dipakai di sebelah depan pusat kepala. Baju kebaya panjang yang dipakai sebagai busana upacara biasa, maka tata rias rambutnya pun tanpa untaian bunga melati dan tusuk konde. Nah, kebaya udah jadi simbol kebanggaan budaya Indonesia dan menjadi bagian integral dari sejarah dan juga tradisi masyarakat Indonesia. Baik keindahannya, keunikannya, bahkan desainnya, serta nilai budaya yang diwakilinya, ngebuat kebaya tetap relevan hingga saat ini. Gimana? Seru kan sejarah dari kebaya sendiri yang ternyata menyimpan banyak sekali makna di dalamnya? Sesaat lagi kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Fashion people, balik lagi di Before After. Masih ngomongin soal kebaya, sampai saat ini ternyata masih ada sebagian orang yang mengira bahwa kebaya hanya berasal dari Pulau Jawa, seperti halnya yang dikenakan oleh Raden Ajeng Kartini. Padahal tiap daerah juga memiliki jenis kebayanya sendiri loh, dengan ciri khas dan warna yang berbeda tentunya. Nah, untuk lebih mengenalkan pakaian tradisional khas Indonesia yang satu ini, yang tentunya dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan mode maupun desain, gak afdol kalau Before After gak ngasih referensi buat kamu. Tentunya kita udah ngerangkumin beberapa jenis kebaya yang perlu kamu tahu. Check this out! Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Jenis kebaya yang pertama adalah kebaya Kartini. Seperti namanya, kebaya Kartini terinspirasi dari kebaya yang dikenakan sehari-hari oleh Raden Ajeng Kartini. Seperti waktu itu, kebaya model ini hanya dikenakan oleh perempuan ningrat atau bangsawan Jawa saja. Meskipun begitu, kebaya Kartini tampak sederhana secara visual, dengan siluet mirip kebaya encim. Namun, detail yang membedakannya yaitu garis kerah berbentuk V, tersusun atas satu warna yang cerah, serta kain halus seperti sutra. Selanjutnya ada kebaya encim. Kebaya encim mudah diidentifikasi melalui kerah bentuk V, bahan katun, serta bordiran renda yang menghiasi pinggiran serta terdiri atas berbagai warna. Misalnya, warna hitam yang mendasari kebaya serta bordiran bunga warna-warni dalam rona terang mempercantik desain. Kebaya encim pun telah memberikan kesan feminim berkat variasi warna tersebut. Nah, kebaya encim adalah salah satu pakaian tradisional khas Betawi yang terjadi akibat alkulturasi dengan budaya pakaian Tionghoa.
Untuk diketahui juga, nama encim diambil dari bahasa Hokkien yang artinya bibi. Dulunya kebaya ini lebih banyak dikenakan oleh wanita yang berasal dari kalangan menengah atas di Jakarta. Kebaya jenis ini juga terkenal karena motifnya yang sangat beragam, memamerkan flora dan juga fauna. Next ada kebaya Kutu Baru. Kebaya yang satu ini berasal dari Jawa Tengah, memiliki perbedaan dengan kebaya Jawa karena terdapat kain yang menghubungkan lipatan kebaya di kanan dan juga kiri pada bagian dada. Kain penutup tersebut umumnya dikenal dengan istilah beef dalam dunia mode. Kebaya ini muncul di akhir abad ke-18. Biasanya dikenakan dengan menambahkan stagen atau kain yang dililit di bagian perut untuk menegaskan siluet feminim dari tubuh. Selain itu, kebaya Kutu Baru juga sering dikombinasikan dengan batik wiron yang dilipat berlapis-lapis. Kutu Baru sendiri mengacu pada gaya kebaya yang lebih modern dengan perubahan dalam desain dan gaya yang membedakannya dari kebaya tradisional yang lebih klasik. Gaya ini bisa mencakup perubahan dalam potongan hiasan, jenis kain, atau tata letak warna yang lebih modern dan trendy. Selanjutnya ada kebaya Bali. Biasa dikenakan untuk adat keagamaan, kebaya Bali mudah dikenali berkat pemakaian obi atau ikat pinggang yang bermakna menjaga wanita dari hal negatif. Obi berwarna kontras dengan kebaya yang dililitkan menambah estetika pakaian tradisional tersebut. Selendang yang dililitkan di perut juga memiliki makna yang khusus. Selendang ini adalah simbol pengikat nafsu serta perilaku buruk ketika memasuki area pura saat beribadah. Untuk tampilannya, banyak yang menggunakan kain berwarna cerah, misalnya orange, kuning, biru, merah muda, hingga ungu. Hal ini menjadi perlambangan dari sifat ceria perempuan di Bali. Selanjutnya ada kebaya Jawa. Kebaya yang satu ini merupakan kebaya klasik yang dulunya hanya dikenakan oleh kalangan keraton atau bangsawan. Namun seiring perkembangan zaman, kebaya Jawa juga mulai dipakai oleh banyak wanita tanpa memandang status sosial ataupun ekonomi. Adapun yang menjadi ciri khas dari kebaya ini adalah memiliki kerah yang dibuat vertikal ataupun berbentuk V, yang umumnya nggak memiliki lipatan kain. Kebaya Jawa juga tergolong tipis cenderung transparan sehingga perlu mengenakan dalaman ataupun kemben. Next, kebaya Sunda. Jika dilihat sekilas mungkin kebaya Sunda nggak jauh beda dengan kebaya dari Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Kendati demikian, kebaya dari Jawa Barat ini justru memiliki pembeda yang terletak pada motif di area leher. Selain itu, warna kebaya Sunda biasanya menggunakan warna cerah yang cantik, sementara bawahannya dipadukan dengan kain jarik atau dalam bahasa Sunda disebut sinjang bundel. Kebaya Sunda memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari kebaya tradisional dari daerah lain di Indonesia, seperti penggunaan warna alam seperti hijau daun, biru langit, dan coklat tanah. Kebaya ini juga memiliki bordiran halus dan rumit yang menggambarkan motif tumbuhan atau geometris tradisional. Sebagai pelengkap, kebaya Sunda biasanya dipadukan dengan sanggul tradisional dan aksesoris seperti kalung, gelang, dan anting-anting. Selanjutnya ada kebaya Madura. Punya sebutan lain sebagai kebaya rancong, kebaya Madura juga memiliki bentuk yang mirip dengan kebaya Jawa. Hanya aja pada bagian bawah depannya kerap dibuat seperti menyerong. Warnanya juga didominasi warna-warna cerah. Kebaya ini juga kerap dipakai dengan odet semacam stagen Jawa. Terbuat dari tenunan bermotif polos, memiliki ukuran lebar 15 cm dan panjang sekitar 1,5 meter. Kebaya Madura memiliki ciri khas berupa potongan dan desain yang khas, serta motif bordir yang kaya akan detail. Kebaya ini biasanya dikenakan dalam berbagai acara adat, upacara, bahkan acara resmi lainnya. Kebaya Madura sendiri sering dianggap sebagai simbol kebudayaan dan identitas dari masyarakat di Madura. Selanjutnya ada kebaya labu. Kebaya labu sering dikenakan oleh wanita di beberapa budaya di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Kebaya labu mengacu pada jenis pakaian yang menampilkan atasan ketat dengan lengan panjang atau pendek, yang seringkali dipasangkan dengan rok ataupun kain panjang.
Labu dalam bahasa Melayu berarti panjang, jadi kebaya labu adalah sejenis kebaya dengan atasan yang panjang hingga mencapai atau hampir mencapai bagian bawah dari tubuh. Biasanya kebaya ini memiliki potongan atasan yang longgar dan lebar, serta rok atau kain panjang yang juga lebar dan mencapai hingga ke lantai. Selanjutnya ada kebaya Palembang. Kebaya Palembang sangat memiliki ciri khas, yaitu memadukan kebaya Kartini dengan bentuk garis leher ditinggikan. Selanjutnya ada kebaya Ambon. Kebaya Ambon umumnya terbuat dari kain batik atau tenun dengan motif tradisional khas daerah Ambon. Kebaya ini memiliki ciri khas berupa potongan dan desain yang unik, serta pilihan warna-warna yang mencolok. Kebaya Ambon biasanya terdiri dari beberapa bagian, termasuk kebaya itu sendiri yang merupakan atasan yang dipadukan dengan sarung atau kain panjang yang dikenakan sebagai bawahan. Atasan kebaya biasanya memiliki detail bordir atau hiasan yang indah di bagian dada, kerah, dan juga lengan. Meskipun berakar dari tradisi, kebaya Ambon juga udah mengalami perkembangan desain untuk mengikuti tren mode yang lebih modern, sehingga terkadang kamu dapat menemukan variasi desain yang lebih kontemporer dari kebaya Ambon. Nah, gimana fashion people, nambah pengetahuan lagi kan, yang ternyata banyak banget jenis dari kebaya itu sendiri. Dan setiap jenis kebaya yang udah Kintana sebutin di atas tentu aja masing-masing memiliki ciri khas dan juga nilai budaya. Mereka seringkali dianggap sebagai simbol identitas dan keindahan dalam berbagai acara. Salah satunya adalah yang baru aja kita rayakan adalah HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Dan mana nih yang paling sering kamu pakai? Sambil nginget-nginget lagi, kita jeda sebentar ya. Tapi jangan buru-buru pindah channel karena Kintana bakalan spill inspirasi kebaya yang bisa menambah hasanah peroutfitan kamu. Tetap di Before After. Fashion people, saat ini banyak desainer Indonesia yang namanya semakin ngetop loh di mancanegara. Beberapa sosok ternama dunia pun kini mulai mengenakan beberapa busana dan aksesoris dari desainer tanah air. Gak kalah dengan fashion item lainnya, salah satunya adalah kebaya yang merupakan busana tradisional khas Indonesia. Nah, jika menelusuri sosial media seperti Instagram, sekarang banyak kita jumpai sejumlah pesohor tanah air dan juga pegiat fashion dalam negeri beramai-ramai mengenakan model kebaya modern. Baik untuk acara tertentu mulai dari wisuda, tunangan, hingga acara formal lainnya. Dan menariknya, bahkan seorang Agnes Monica yang namanya semakin besar di industri hiburan mancanegara, gak pernah ragu untuk menjadikan kebaya sebagai busana untuk tampil memukau di atas panggung. Hal tersebut bisa diartikan bahwa wanita Indonesia sekarang udah gak gengsi lagi untuk mengenakan kebaya. Terlebih untuk menghadiri suatu acara yang mewajibkan untuk tampil dress up. Saat ini emang kita bisa dengan mudahnya menemukan beragam kebaya yang dijual, tentunya dengan harga yang variatif. Tapi tahukah kamu bahwa di Indonesia kita mempunyai deretan desainer kondang yang terkenal dengan beragam koleksi kebaya mewah dan juga memikat mata. Karena keahliannya menciptakan kebaya, nama-nama desainer ini lantas menjadi andalan dari para artis dan juga pejabat tanah air untuk tampil maksimal. Siapa aja mereka? Berikut selengkapnya. Kalau ngebahas kebayanya, nama desainer yang pertama bakal terlintas di benak para pecinta fashion tanah air adalah Anne Afatin. Wanita yang kerap disapa Bunda Anne ini konsisten merilis beragam model kebaya, mulai dari yang bersifat tradisional, modern, anggun, mewah, bahkan hingga nyentrik. Nama Anne juga udah gak asing lagi di dalam negeri, terutama di kalangan para artis hingga pejabat kenamaan. Salah satu mahakarya kebaya modern yang didesainnya dipakai oleh sang superstar Agnes Monica di dalam musik video berjudul Long As I Get Paid yang dirilis 3 tahun silam. Selain Agnes Mo, ada pula Bunga Citra Lestari, Sandra Dewi, Catriona Gray atau Miss Universe 2018, serta Susi Puji Astuti yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019.
Keinginan Bian untuk menciptakan busana yang cantik dan nyaman dikenakan oleh wanita Indonesia terwujud dalam beragam koleksi bersiluet E. Detail menawan menghiasi setiap busana rancangan desainer terkenal yang satu ini, baik dress maupun kebaya modern, dan didesain Bian selalu berhasil menjadikan pemakainya terlihat anggun dan berkelas secara bersamaan. Penyanyi populer Indonesia seperti Raisa menjadi salah satu pemakai setia setiap koleksi Bian. Di hari pernikahannya pun, penyanyi cantik tersebut mempercayakan Bian untuk merancang kebaya nan indah berwarna merah tua. Selain Raisa, ada pula nama-nama besar lainnya yang mengandalkan koleksi kebaya Bian untuk tampil maksimal. Di antaranya adalah Marsha Timothy, Kahiyang Ayu, hingga Ibu Negara Republik Indonesia Iriana Joko Widodo. Desainer dan founder label Ikat Indonesia Didit Maulana juga menjadi salah satu desainer kebaya terkenal di tanah air. Gak hanya sebagai desainer kebaya, Didit Maulana pun dikenal sebagai salah seorang desainer yang giat serta konsisten mengenalkan dan melestarikan keindahan kain tenun Nusantara ke publik. Kebaya rancangan Didit Maulana cukup sering dikenakan wanita Indonesia untuk menyempurnakan tampilan di hari spesial. Mulai dari Nikita Willy, Isyana Sarasvati, Hannah Al-Rashid, dan masih banyak lagi nama terkenal lainnya tampil memukau dalam balutan kebaya rancangan sang desainer. Kebaya rancangan Raden Sirait terbilang cukup mudah untuk ditemukan. Bukan hanya di mall, koleksi kebaya cantik dan modern Raden Sirait kini dijual secara online. Desainer dari Sumatera Utara ini pun merilis model kebaya modern yang simpel, anti ribet, yang cocok dikenakan bagi para wanita muda. Kecintaan seorang Ghea Panggabean terhadap ragam motif Nusantara menjadikan Ghea Fashion Studio sebagai salah satu label pakaian yang kental akan budaya. Tiap koleksi kebaya rancangan sang desainer gak lepas dari sentuhan indahnya motif khas tanah air. Detail motif tersebut dihadirkan pula oleh Ghea Panggabean di setiap desain kebayanya. Bukan hanya motif asli Indonesia, motif pengaruh budaya lain seperti Cina pun kerap hadir menghiasi indahnya busana rancangannya. Itulah dia deretan nama-nama desainer kebaya Indonesia yang tentunya karyanya sudah sangat luar biasa. Keren banget kan? Gak kalah loh sama hasil karya desainer top dunia. Selain desainer kebaya before after, juga mau nampilin nih beberapa selebriti Indonesia yang sering menggunakan kebaya. Siapa tahu kebaya yang mereka gunakan bisa jadi inspirasi buat kamu yang tentu lagi kebingungan nyari model kebaya yang hot banget. Krisdayanti adalah salah satu artis yang sering tampil dengan kebaya kutu baru. Kebaya kutu baru memiliki ciri khas berupa potongan bahu yang lebar dan kerah tinggi dengan hiasan bordiran yang indah. Krisdayanti sering memilih kebaya kutu baru dengan warna yang cerah dan ceria seperti kuning, hijau, dan juga merah. Salah satu artis Indonesia yang juga sering tampil dengan kebaya lengan panjang yang elegan adalah Raisa. Kebaya lengan panjang memberikan kesan yang lebih formal dan anggun. Raisa sering memilih kebaya dengan warna pastel seperti pink, biru, dan ungu. Dian Sastro sering tampil dengan kebaya brokat yang indah dan anggun. Kebaya brokat memiliki hiasan bordir yang indah dan memberikan kesan yang sangat mewah. Dian Sastro sering memilih kebaya brokat dengan warna gelap seperti hitam, biru tua, dan juga coklat, dengan menambahkan aksesoris seperti gelang dan kalung untuk mempercantik penampilannya. Inspirasi selanjutnya adalah kebaya modern ala Luna Maya. Luna Maya beberapa kali muncul di acara pesta dalam balutan kebaya modern yang anggun dan juga trendy. Kebaya modern memiliki potongan yang lebih simpel dan gak terlalu rumit seperti kebaya tradisional. Luna Maya sering memilih kebaya modern dengan warna yang cerah seperti merah, pink, dan hijau. Luna juga sering menambahkan aksesoris seperti clutch dan sepatu hak tinggi untuk melengkapi penampilannya. Penyanyi Ayu Ting Ting mengaku suka banget pakai kebaya Jawa yang menurutnya sangat elegan dan indah. Memiliki ciri khas berupa hiasan bordir yang rumit dan mewah, kebaya Jawa beberapa kali digunakan Ayu Ting Ting dalam acara formal. Biasanya, ia akan memilih warna-warna yang lembut seperti krem, putih, dan pink muda. Aksesoris seperti selendang dan kalung ia gunakan sebagai pelengkap.
Dari beberapa selebriti di atas yang sering tertangkap kamera sedang mengenakan kebaya, kira-kira mana nih yang paling kamu suka? Mimi Kade, Raisa, atau Mbak Dian Sastro? Siapa tahu habis ini kamu juga pengen nih tampil seperti selebriti tersebut. Kalau Kintana sih suka semua ya. Dan gak terasa waktunya Kintana harus pamit undur diri, tapi jangan lupa untuk selalu tonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana pamit undur diri, see you tomorrow and bye-bye.